Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kami dari kelompok 1 ingin mempraktikumkan IPA yang akan dibahas di video selanjutnya. Let's get started. Nama saya Afifatusari. Yang pertama saya ingin menerangkan tentang tekanan hidrostatis. Bahan-bahan yang digunakan untuk praktek ini adalah 1. Selang plastik, 2. toples, 3. penggaris, 4. papan dari kardus, 5. corong, 6. air, dan 7. balon. Pasang corong pada selang plastik, lalu tutup dengan balon, dan isilah air berwarna di dalam selang. Kemudian isilah selang dengan sedikit air berwarna, lalu membentuk huruf hingga jadilah seperti ini. Yang kedua, aturlah air hingga tingginya sama. Bisa dilihat tinggi airnya sama. Yang ketiga, masukkan corong ke dalam air yang dihubungkan dengan selang. Tekanlah air pada wadah dengan kedalaman 2 cm. Amatilah perubahan ketinggian permukaan zat cair pada kedua dengan selang. Pada saat ditekan dengan kedalaman 2 cm, kita peroleh dengan ketinggian sebesar 1 cm. Kita ulangi lagi dengan kedalaman 4 cm. Ketinggian yang kita peroleh adalah 2 cm. Kita ulangi lagi dengan kedalaman 6 cm. Maka ketinggian yang kita peroleh adalah 3 cm. Kita ulangi lagi dengan kedalaman 8 cm. Maka tinggi yang kita peroleh adalah 4 cm. Yang terakhir kita ulangi lagi dengan kedalaman 10 cm. Maka tinggi yang kita peroleh adalah 5 cm. Catatlah perubahan ketinggian zat cair pada selang U. Kita asumsikan bahwa perubahan ketinggian ini sebanding dengan tekanan V. Masukkan hasil percobaan ke dalam tabel. Inilah praktek yang saya lakukan. Kesimpulan praktikum yang saya lakukan, kesimpulan praktikum pesawat hotel ini adalah semakin dalamnya corong melakukan kedalamannya selisih ketinggian air semakin besar karena udara menekan air ke atas. Kita asumsikan bahwa selisih ketinggian air sebanding tekanan, jadi besar tekanan zat cair bergantung pada kedalaman zat cair. Semakin dalam tekanan suatu bagian zat cair akan besar juga tekanan pada bagian. Konsep hukum tekanan hidrostatis yaitu jadi semakin besar kedalaman suatu zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Perkenalkan, nama saya Fairuz, dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang respirasi anaerob. Respirasi anaerob ialah proses metabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan sebuah energi. Macam-macam respirasi anaerob itu ada 2. Yang pertama, fermentasi alkohol, dan yang kedua, fermentasi asam laktat. Dan kali ini saya akan menggunakan macam yang kedua, yaitu asam laktat. Saya akan menjelaskan fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ialah proses mengawetkan makanan dengan bantuan bakteri asam laktat. Bakteri ini mengonsumsi karbohidrat sederhana dan menghasilkan asam laktat yang mengubah makanan lain dengan makanan yang sama sekali berbeda. Bahan-bahannya ada 400 susu UHT cair, 1 kemasan yogurt, dan 1 saset susu bubuk, gunting, toples, dan serbet. Yang pertama, kita masukkan 400 ml susu cair ke dalam panci.
sambil aduk ya supaya susunya tidak menggumpal. Saat sudah ada buih gelembung, matikan ya. Tahap ketiga, tuangkan susu ke dalam wadah. Masukkan 3 sendok makan yogurt. Aduk semua hingga tercampur rata. Wadah dengan rapat. Lalu siapkan panci dan serbet untuk alas wadah. Lalu letakkan wadah yogurt ke alas serbet sampai wadah tidak tertutup. Tutup panci dengan rapat-rapat. Lalu letakkan panci pada tubuh. Mari kita tutup selama 1 hari. Hai guys, ini setelah 1 hari, mari kita lihat. Wow, jadi mengental. Pada percobaan fermentasi yogurt tadi, yogurt ini menghasilkan warna putih kekuning-kuningan. Aroma dan rasa khas yogurt serta kekentalan yang bagus disebabkan karena adanya perubahan laktosa menjadi asam laktat. Proses yang dilalui yaitu pemanasan dan pendinginan, inkubasi dan refrigerasi. Tingkat keasaman yang tinggi dan pH yang rendah menunjukkan bahwa telah banyak laktosa yang diubah menjadi sebuah asam laktat. Perkenalkan, nama saya Sunarti, dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang mengubah warna cairan. Di video praktikum kali ini saya akan menggunakan 2 bahan. Bahan yang digunakan ialah yang pertama backcreen, yang kedua Coca-Cola. Alat yang digunakan sendok, gelas. Yang pertama, tuangkan 4 tutup botol cairan backcreen ke dalam gelas. Lalu tuangkan Coca-Cola ke dalam gelas yang berisi backcreen. Sebelumnya buatlah perbandingan 1:2. Aduk hingga rata. Amatilah perubahan yang terjadi. Selanjutnya tuangkan backcreen ke dalam gelas tersebut lalu aduk. Amatilah perbedaan warna.
Halilatus surah. Dan yang keempat, saya akan menerangkan tentang memindahkan air tanpa pompa. Dalam praktikum kali ini, saya membutuhkan dua bahan. Yang pertama, ada air, dan yang kedua, ada pewarna makanan. Dan alat yang dibutuhkan adalah, pertama, ada selang. Yang kedua, ada suntikan. Dan yang terakhir, ada sendok. Pertama-tama, saya akan mencampurkan warna ke dalam air tersebut. Lalu saya masukkan sedikit saja. Lalu kita aduk. Saya akan menggunakan selang ke botol yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menggunakan suntikan. Lalu saya akan tarik suntikannya sehingga tercipta efek vakum. Ketika suntikan yang saya tarik, atmosfer akan menekan cairan menuju selang yang vakum. Setelah selang terisi penuh dengan cairan, maka akan saya jatuhkan ke posisi yang lebih rendah dari cairan yang di atas, sehingga cairan akan mengalir secara kontinu. Dapat kita lihat di video, air akan selalu mengalir secara kontinu dan seterusnya. Pada akhirnya, cairan akan berhenti mengalir saat sudah mencapai titik equilibrium. Ketika equilibrium tercapai, kedua sisi memiliki tinggi kolom air yang sama, sehingga tidak ada aliran air mengalir ke salah satu wadah selama kondisi selang masih terisi penuh oleh air. Jika saya naikkan salah satu cairan, maka kondisi airnya akan mengalir ke salah satu cairan ke level yang lebih rendah. Seperti ini. Dan cairan akan berhenti jika equilibrium tercapai kembali. Perkenalkan, nama saya Badriawati, dan yang kelima saya akan menjelaskan tentang elektromagnetik. Dalam praktikum kali ini saya hanya menggunakan 4 bahan. Bahan yang pertama saya menggunakan baterai, dan yang kedua saya menggunakan penjepit kertas segitiga, dan yang ketiga dan yang terakhir saya menggunakan paku dengan lilitan kawat. Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Elektromagnet biasanya terdiri dari kawat yang dililiti kumparan. Seperti contoh, baterai saya gabungkan dengan atau kawat, dan saya akan membuat magnet menggunakan batu baterai dengan kawat. Masukkan kawat ke lubang baterai. Habis itu magnet sudah jadi. Dan jika arus listrik dimatikan, maka medan magnet akan menghilang seperti sudah tidak tercampur atau menyatu. Besi ini berfungsi untuk meningkatkan medan magnet. Jika baterai dilepas, maka medan magnet tidak berfungsi. Perkenalkan, nama saya Winda Nabila, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang massa jenis zat cair. Di video praktikum kali ini saya akan menggunakan 3 bahan. Pertama, sabun cuci piring, yang kedua minyak goreng, dan yang ketiga air yang sudah dikasih pewarna. Keempat, gelas plastik, dan yang terakhir cup. Masukkan sunlight ke dalam cup.
masukkan secara perlahan. Dan yang kedua, masukkan air yang sudah diwarnai ke dalam cup. Masukkan secara perlahan. Dan yang terakhir, masukkan minyak ke dalam cup. Masukkan secara perlahan. Dan ini hasilnya. Mengapa 3 larutan ini tidak bisa tercampur? Karena minyak memiliki massa jenis lebih rendah daripada air. Sedangkan air yang berada di tengah itu massa jenisnya lebih besar daripada minyak. Dan sabun cuci itu massa jenisnya lebih besar daripada air. Untuk membuktikan teori ini apakah benar massa jenis yang lebih rendah itu ada di atas seperti minyak. Lalu saya akan membalik 3 larutan ini. Yang pertama, masukkan minyak secara perlahan. Lalu masukkan air yang sudah dikasih pewarna. Masukkan secara perlahan. Dan yang terakhir, masukkan sabun cuci piring. Masukkan secara perlahan. Untuk melihat hasilnya, kita tunggu beberapa menit. Setelah kita lihat hasilnya, ternyata percobaan kedua itu sama dengan percobaan yang pertama. Bisa kita lihat ternyata minyak tetap berada di atas, sedangkan air yang sudah dikasih perwarna tetap berada di tengah, dan sabun cuci berada di bawah. Pada dasarnya, massa jenis yang lebih rendah itu selalu berada di atas, dan massa jenis yang lebih besar itu selalu ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahan yang digunakan untuk praktek ini adalah 1. Ada 400 susu UHT cair, ada 1 saset yogurt. Nama saya Sunarti, dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang Akhirnya cairan akan berhenti. Perkenalkan, nama saya Badriawati, dan yang keempat saya akan di video praktikum kali ini saya akan